Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua, sehat semua? Baik. Oke, sebelum kita belajar memasuki materi ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. A few moments later. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ada sedikit nih. Semuanya. Oke, jadi sedikitnya adalah tepuk semangat. Gimana tepuk semangatnya? Oke, jadi seperti ini teman-teman semua. Kalau misalkan Ibu bilang semangat satu, kalian jawab se. Bisa? Bisa. Oke. Terus Ibu ngomong lagi semangat dua, lalu kalian ngomong se. Terus Ibu lanjut lagi semangat tiga, nanti kalian balasnya se. Semangat semangat tiga. Bisa? Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat tiga. Kurang semangat, kurang kompak, ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat tiga. Oke, ini kita akan belajar. Ada yang tahu materinya apa? Hakikat konstitusi dalam negeri, konstitusi bagi kehidupan bernegara. Oke, kita masuk mulai materi pertama ya. Diharapkan teman-teman tidak ada yang mengantuk. Oke, yang pertama. Oh iya, kita mau absen ya? Oke, kami mau absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen yang pertama. Najma Istiqlalia hadir. hadir. Rama Agustin hadir. Dini hadir. Fazri hadir. Oke, hadir semuanya. Citra hadir, Bu Citra. Oh, Citra tidak hadir, kenapa? Hadir. Oke. Baik, karena sudah Ibu absen, Ibu masuki materi pertama. Apa sih hakikat konstitusi itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, oke. Hakikat itu adalah inti konstitusi yang dimana merujuk pada esensi fundamental dari undang-undang dasar suatu negara sebagai hukum tertinggi yang mengatur tata negara. Konstitusi menjamin hak asasi manusia. Jadi di dalam konstitusi ini, di dalamnya itu terdapat hukum-hukum yang mengatur bagaimana pemilihan presiden itu berjalan, bagaimana pemilihan DPR, terus juga hak asasi manusia, semuanya ada di dalam hakikat konstitusi. Terus hakikat konstitusi juga menetapkan sesuatu ketatanegaraan yang berdasar serta membagi dan membatasi kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang dimana fungsi hakikat konstitusi ini juga
konstitusi itu mencakup elemen-elemen fundamental yang menjadi inti dari undang-undang dasar suatu negara. Elemen ini memastikan konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang melindungi rakyat dan membatasi kekuasaan negara. Nah, di sini ada 3 unsur utama menurut ahli Somantri. Harga konstitusi itu terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Jadi di dalam unsur pokok kita ini hak asasi manusia itu diutamakan. Gitu. Pertanyaannya terus ada yang kedua, penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, lalu ada pembatasan kekuasaan negara secara fundamental. Oke, selanjutnya, aliran konstitusi menurut para ahli. Untuk memahami esensinya, kita bisa merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh hukum tersebut. Jadi menurut kami, misal, ia membagi konstitusi menjadi 2, secara sosiologis dan politis. Sosiologis atau politis, dan konstitusi adalah hubungan kekuasaan yang nyata di masyarakat, misalkan antara raja, militer, rakyat. Terus juga secara yuridis, dan dimana konstitusi adalah naskah hukum tertulis. Lalu menurut Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi lebih luas dari sekadar undang-undang dasar. Konstitusi mencerminkan hidup politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban. Lalu yang ketiga ada Casey Ware. Dia menekankan bahwa kitab konstitusi adalah sekumpulan peraturan yang mengatur serta mengarahkan pemerintah. Jadi yang mengatur pemerintah ini adalah hakikat konstitusi ini. Lalu fungsi utama konstitusi. Fungsi utama konstitusi adalah mengatur pembagian kekuasaan negara agar tidak bersifat absolut, terus juga melindungi hak asasi manusia, serta menjadi sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi memastikan adanya checks dan balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Fungsi ini juga mencakup pengendalian sosial dan pembaharuan masyarakat melalui norma-norma dasar yang ada. Fungsi intinya adalah konstitusi memiliki beberapa fungsi pokok. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak semena-mena, menjamin dan melindungi hak asasi warga negara, menetapkan struktur dan bentuk tawaran serta hubungan antar lembaga. Lalu selanjutnya ada urgensi konstitusi. Urgensi konstitusi bagi kehidupan negara terletak pada perannya sebagai hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia serta menjadi perekat bangsa. Tanpa konstitusi, negara tidak dapat terbentuk secara teratur, karena kekuasaan akan rentan disalahgunakan. Sehingga konstitusi memastikan supremasi hukum dan partisipasi rakyat dalam demokrasi. Konstitusi juga menciptakan keterlibatan sosial, keadilan, dan kesejahteraan melalui norma dasar yang ada. Ya. Lalu selanjutnya, konstitusi instrumen batasan kekuasaan. Urgensi utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, yang tadi sudah dijelaskan. Terus dalam prinsip ketatanegaraan terdapat ada view dari Lord Ashton.
power turns into corrupt and absolute power corrupts absolutely. Pemisahan kekuasaan, terus ada checks and balance yang dimana dia memastikan setiap lembaga saling menghasilkan setiap negara seperti yang tahu pimpinan. Lalu yang kedua, penjamin hak asasi manusia, dan dimana konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara yang di Indonesia. Ini tertuang jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada kepastian hukum yang dimana warga negara memiliki standar hidup yang jelas jika haknya dilakukan oleh negara. Yang kedua ada kontrak sosial. Konstitusi dipandang sebagai kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, di mana rakyat menyerahkan sebagian kewenangan kepada negara dengan syarat hak-hak dasarnya dilindungi. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi dalam kegiatan hukum. Konstitusi menempati posisi puncak. Urgensinya adalah sebagai batu uji bagi seluruh peraturan di bawahnya. Yang pertama adalah unifikasi hukum menjadi muara bagi semua regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua adalah legitimitas, memberikan dasar hukum yang sah bagi pembentukan lembaga negara dan pengambilan kebijakan publik. Yang keempat adalah identitas dan cita-cita bangsa. Konstitusi merangkum sejarah, nilai moral, dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Yang dimana ada fungsinya ini, yang pertama ada fungsi simbolik, yaitu menjadi pemersatu keberagaman masyarakat. Yang kedua ada pemandu tujuan negara, misalnya dalam pengukuhan Undang-Undang 1945 disebutkan tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulannya, masuk tahap kesimpulan. Di sini masih ada yang ngantuk? Oke, berlanjut ya. Jadi kesimpulan dari materi yang dijelaskan adalah hakikat konstitusi adalah kesepakatan hukum atau sosial kontrak antar warga negara. Ia adalah instrumen membatasi kekuasaan agar demokrasi tetap terjaga. Tanpa konstitusi, sebuah negara akan kehilangan arah dan cenderung jatuh ke dalam otoritarianisme karena tidak ada batas bagi pemegang kekuasaan. Tanpa konstitusi, negara akan berjalan tanpa kompos. Kekuasaan akan berpusat pada individu, hak rakyat akan mudah diabaikan, dan keteraturan sosial akan runtuh. Oleh karena itu, konstitusi adalah prasyarat mutlak bagi berdirinya sebuah negara hukum yang demokratis. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dari materi Ibu? Ya. Mengapa konstitusi penting bagi kehidupan bernegara? Karena sudah dijelaskan, karena kalau misalkan tidak ada konstitusi, negara akan menjadi pemerintahan negara akan semena-mena dalam dalam peraturannya gitu. Paham? Ini sampai sini oke. Setelah ini masih ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi ini? Tidak ada, oke. Mungkin cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga bertanya kalian bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.